Saya Liz Markus Natsir, saya Direktur Rumah Kita Bersama, sebuah lembaga riset untuk advokasi dengan basis pandangan keagamaan moderat dan progresif dan menggunakan alat analisis gender dan feminisme. Jadi Indonesia kan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, 230 juta, itu tidak kecil. Dan Indonesia saya kira menyumbang sebuah budaya dan pemikiran yang lahir dari satu lingkungan, satu negara yang memang sejak berdiri itu sebagai negara yang plural. Kita tidak bisa menghindari fakta bahwa Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan bahasa, ratusan suku bangsa, ratusan tradisi dan keyakinan atau agama. Itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Rumah Kita sebagai lembaga riset telah memproduksi banyak hasil-hasil penelitian yang pada dasarnya adalah memastikan bahwa Islam dengan pendekatan progresif, dengan metodologi dalam melihat kajian, dalam melihat sumber-sumber ajaran Islam adalah sebagai agama yang kompatibel dalam upaya untuk memberdayakan perempuan, memberikan perlindungan kepada mereka, dan memastikan bahwa mereka akan terpenuhi hak-haknya. Pandangan agama bisa digunakan oleh kita untuk mengadvokasi kepada negara agar negara memenuhi hak-hak hak asasi manusia, hak asasi perempuan, dan begitu juga anak-anak yang bersumber dari banyak sumber, dari hukum adat, dari hukum Eropa, plus dari hukum yang dilahirkan dari pandangan keagamaan Islam. Salah satu contoh misalnya, sumbangan Islam terhadap demokrasi adalah karena ada perguruan tinggi Islam yang ada di semua provinsi, di mana ajaran-ajaran tentang moderasi beragama itu diajarkan, dikembangkan, dan diteliti. Dan melalui pembelajaran-pembelajaran itu, dengan sendirinya pembelajaran mengenai keragaman, mengenai pentingnya demokrasi sebagai mekanisme untuk mengakui keragaman itu bisa dikembangkan. Ya. Jadi buat Rumah Kita sangatlah penting aktivitasnya itu berangkat dari penelitian, dari research, dan researchnya selalu research yang memperhatikan aspek feminisme, karena dengan cara itu kita bisa mengenali hal yang tidak bisa dikenali oleh teori yang lain. Jadi feminisme adalah alat baca, pisau analisis yang mengungkap sesuatu yang tidak bisa diungkapkan oleh ilmu-ilmu sosial lain terkait dengan situasi perempuan. Ada ajaran-ajaran yang mengajarkan intoleran, ajaran-ajaran yang mengajarkan anti pluralisme. Dari sana, lalu kami dari research itu kami presentasikan di Kementerian Agama, kami presentasikan di sebuah kelompok yang terdiri dari berbagai agama, dan kemudian kami membangun kurikulum lagi dan buku ajar lagi tentang pentingnya pendidikan akhlakul karimah berdasarkan ajaran-ajaran nilai-nilai prinsip kasih sayang, cinta, damai, kerjasama, dan lain sebagainya bagi guru-guru TK. Feminisme adalah sebuah filsafat, sekaligus juga cara pandang, sekaligus juga aksi. Sebetulnya jadi tiga hal itu menjadi satu dalam upaya untuk
pembelaan kira-kira terhadap perempuan. Jadi sebuah metodologi yang basisnya adalah filsafat, cara berpikir tentang situasi perempuan yang dilihat oleh ilmu pengetahuan. Dengan demikian mereka bisa tampak di dalam realitas. Kalau kita menyebut feminisme Muslim, tentu saja itu berarti bahwa filsafatnya atau cara pandangnya berangkat dari pandangan-pandangan keagamaan, dari nilai-nilai universal yang ada di dalam Islam. Berangkat dari sebuah cara pandang kritis, tapi juga keyakinan bahwa tidak mungkin Islam mengajarkan hal yang zalim kepada perempuan. Nah, berangkat dari cara pandang itu, sebuah cara pandang dan filsafat berpikir yang sangat kritis, yang mencoba membuka tabu-tabu yang selama ini sudah berlapis-lapis ditutup seakan-akan tidak boleh dibicarakan lagi, kita buka dengan menggunakan metodologi yang disebut dengan feminisme itu. Perempuan dan laki-laki di dalam Quran, di dalam prinsip-prinsip Islam itu diletakkan secara setara. Dalam realitasnya ternyata tidak selalu begitu. Feminisme membantu kita untuk mengecek kenapa hal itu terjadi, kenapa penindasan kepada perempuan terjadi. Dan feminisme Muslim artinya cara melihatnya itu berangkat dari sistem keyakinan kita sebagai Muslim, dari sumber-sumber ajaran Islam yang pada dasarnya kompatibel dengan atau bisa menjadi inspirasi untuk mencari pegangan bahwa Islam pada dasarnya meletakkan perempuan secara seimbang, secara adil dengan laki-laki. Saya dari IAIN, saya anak seorang tokoh Muhammadiyah. Saya berada di organisasi yang basisnya adalah Muslim. Tapi dengan sengaja saya tidak menggunakan jilbab. Mengapa? Karena saya pertama-tama percaya bahwa jilbab tidak wajib. Tidak bisa disamakan dengan kewajiban-kewajiban yang prinsip, sholat, zakat, puasa. Tidak bisa. Karena argumentasinya tidak kuat, tidak ada argumen yang mewajibkan perempuan untuk menggunakan jilbab. Tapi ketika di masa rezim Orde Baru dan secara politis jilbab bisa digunakan sebagai perlawanan moral, saya menggunakannya. Tapi setelah itu ketika jilbab digunakan alat sebagai simbol untuk menindas perempuan yang tidak menggunakannya, saya harus membela. Jadi di dalam keluarga pun hanya saya, anak perempuan saya, satu yang lain gitu ya. Dan saya jelaskan, saya tidak mau menggunakan sesuatu yang pertama bukan wajib dianggap wajib. Yang kedua sesuatu yang digunakan untuk menindas dan untuk membedakan dengan orang yang lain. Saya harus berdiri paling depan dalam situasi ini. Tapi ketika di Eropa, karena saya sekolah di Belanda, umat Muslim ketika itu minority dan bagi mereka jilbab adalah simbol otonomi mereka, bisa keluar dari rumah, bisa sekolah, diizinkan oleh keluarganya karena kan keluarganya tradisional sekali ya para imigran itu. Mereka lalu mendapatkan kebebasannya dengan berjilbab. Saya berjilbab di Eropa. Meskipun feminisme adalah sebuah cara pandang yang katakanlah bersifat universal, tetapi tiap-tiap daerah itu kan punya konteksnya masing-masing, punya problemnya masing-masing. Tiap-tiap negara Islam punya konteks sejarahnya masing-masing. Baik itu sejarah kolonialnya, itu berpengaruh kepada bagaimana situasi umat Islam
hubungan-hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan atau antara warga dengan negara itu berbeda-beda. Kita tidak bisa misalnya meniru kaum feminis Muslim di Mesir atau meniru kaum feminis perjuangan kaum feminis di Iran atau di Pakistan, bahkan di Malaysia. Karena sejarah sosialnya beda, sejarah penjajahannya beda, problemnya beda. Tapi metodologi untuk balik ke Quran, balik ke sumber bisa sama. Kita menggunakan maqasid syariah, kita menggunakan metodologi usul fikih gitu ya. Mana sih yang utama atau yang prinsip, mana yang partikular. Kita mencoba melakukan itu. Jadi konteks feminisme memberi kesempatan kepada para perempuan Muslim yang menggunakan filsafat feminis untuk mengkontekstualisasikan, melihat sesuai dengan konteks lokalnya, gitu ya. Jadi feminisme tidak bisa universal lalu diambil semuanya, tidak. Itu harus membaca konteks riwayat kolonialismenya, problemnya, apa sih yang sedang berubah di dalam masyarakat dan lain sebagainya. Saya Muslim, saya begitu cinta kepada Nabi, saya begitu meyakini Islam adalah the way of life, Islam adalah bisa dijadikan pegangan buat saya. Saya meyakini bahwa Islam adalah bukan hanya hudan, petunjuk, tetapi juga cara. Dan karenanya berdasarkan keyakinan itulah saya bekerja atau saya menjadi aktivis. Saya terlibat dengan gerakan feminisme yang juga dikembangkan atau bersama feminis-feminis dari agama-agama lain itu pada masa reformasi. Kita melihat problem yang sama, yaitu otoritarianisme dari Orde Baru. Lalu kita melihat peluang yang sama dari ajaran moral masing-masing agama, nilai-nilai moral dari masing-masing agama, dan kita punya tokoh yang bisa diterima oleh beragam agama, yaitu Gus Dur. Jadi melalui ketokohan Gus Dur, kita masing-masing katakanlah kelompok dari teman-teman feminis, dari Katolik, dari Protestan, dari agama Sunda Wiwitan, dan yang diorganisir oleh masyarakat dialog antar agama Madya yang dipimpin oleh Ibu Amanda Suharnoko. Jadi kita kalau berdemo dimulainya dari waktu Suara Ibu Peduli itu adalah para feminis dari antar agama. Jadi kita punya momentum sejarah yang menyatukan kami. Apalagi ketika terjadi kekerasan pada May Riots itu ya. Dan kita tahu bahwa banyak korban-korbannya adalah dari etnis Tionghoa, dari Cina, dan yang beragama Buddha, Kristen, Katolik, jarang di antara mereka yang Muslim. Nah, kami dari Muslim sangat merasakan situasi itu karena penderitaan perempuan itu kan lintas agama ya, tidak ada sekat-sekat agama, penderitaan ya penderitaan, perkosaan ya perkosaan gitu ya. Dan itulah yang menyatukan kemudian kami, bahwa ada perbedaan-perbedaan dalam isu, misalnya soal, kalau Katolik kan ketat sekali dalam isu kesehatan reproduksi, soal KB, soal aborsi misalnya. Kami bisa mengerti di situ, kami bisa dialog sampai batas intinya adalah bagaimana melindungi perempuan. Misalnya kita sepakat bahwa perempuan berhak memperoleh informasi tentang tubuhnya, tentang kontrasepsi, tentang bagaimana sih mereka bisa menjaga, menghindari diri dari kehamilan yang tidak dikehendaki. Itu kita bisa bersama-sama. Tapi sampai titik tertentu kita bisa berbeda, karena misalnya kalau kehamilannya karena perkosaan di bawah
kehamilan 40 hari, kita masih bisa memungkinkan untuk melakukan aborsi. Itu dibenarkan dalam beberapa madhab di Indonesia. Tetapi dalam misalnya perceraian, di kami di Muslim, jika rumah tangga itu tidak lagi bisa mawaddah warohmah ya, sakinah mawaddah warohmah, tentu saja ada jalan keluar lain, yaitu masuk ke pengadilan untuk perceraian, tetapi di Katolik kan tidak bisa, misalnya gitu. Nah, jadi menurut saya berkat momentum itu, feminisme antar agama bisa dialog, bisa berkembang, juga karena ada organisasi yang disebut dengan masyarakat dialog antar agama, di mana teman-teman antar agama bisa duduk bersama, saling menghormati dan saling menghargai. Saya ingat waktu sebelum demonstrasi besar-besaran yang kemudian menjatuhkan Soeharto, kami mengadakan doa bersama, doa antar iman di Kanisius. Dan itu tegang sekali suasananya. Terus kita menggelar tikar di ruang tengah, di mana kami Muslim sholat maghrib pada waktu itu, yang dijaga oleh teman-teman suster-suster dari gereja dari situ ya, dari Kanisius, dari teman-teman Katolik. Itu sangat mengharukan karena menurut saya pada dasarnya titik temunya justru di sana. Kita sebagai umat beragama saling melindungi berdasarkan keyakinannya masing-masing. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu, seperti doa bersama di Kanisius pada waktu itu, atau di Komnas Perempuan, itu digerakkan oleh perempuan. Dilaksanakan oleh perempuan. Saya kira itu kekuatan feminis antar agama itu.